itu nanti Pak Jokowi namanya Limcat Presiden, Presiden Bebek Lumpuh. Jadi begitu dia sudah menjadi badan hukum, nah saya menyatakan diri, saya tidak ingin berpisah dalam sebuah persimpangan jalan. Ketika Amin Rais maju sebagai calon presiden tahun 2004, melalui pemilihan langsung oleh rakyat, saya salah satu pendukung beratnya. Secara sukarela, saya mengajak teman-teman, keluarga, dan kerabat terdekat untuk mendukung Amin Rais. Kami pun sampai patungan membiayai sendiri setiap kampanye pasangan Amin Rais Siswono Yudhohusodo. Tim sukses yang dibentuk di daerah tak pernah tahu tentang pergerakan kami. Alhasil, kami melakukannya dengan ikhlas dan penuh sukacita tanpa paksaan dan pengaruh dari siapapun. Di setiap pertemuan kelompok di lingkungan keluarga maupun bersama teman-teman, saya salah satu pembicara. Maklum, saya banyak membaca buku tentang kisah perjalanan Amin Rais sewaktu melengsarkan Soeharto dari presiden. Seingat saya, sekitar 6 buku yang pernah saya baca saat itu. Sehingga referensi tentang figur Amin Rais sedikitnya saya bagikan kepada mereka. Nama Amin Rais dikenal publik sebagai lokomotif gerakan reformasi 98. Kemudian pada pemilihan presiden tahun 2014, tiba-tiba Amin Rais muncul bersama Partai Amanat Nasional atau PAN, mendukung pasangan calon Prabowo Subianto Hatta Rajasa melawan pasangan calon Joko Widodo Yusuf Kala. Melihat dukungan tokoh reformis itu ke Prabowo Subianto membuat simpati saya kepada Amin Rais sedikit berkurang. Saya kecewa. Selayaknya menurut saya, Prabowo tidak harus didukung Amin Rais. Sebab ia bagian dari Orde Baru yang diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 98. Sejak kalahnya Prabowo pada Pilpres 2014, kritik Amin Rais kepada Presiden Jokowi tak pernah habis-habisnya. Di mata dia, Jokowi itu jahat. Amin seakan menutup mata dengan fakta yang terlihat nyata dan sudah dirasakan rakyat Indonesia. Bahkan, menjelang pemilihan presiden tahun 2019, Amin Rais bilang, Jokowi sebentar lagi bakal menjadi presiden bebek lumpuh. Ucapannya tersebut malah berbalik pada dirinya sendiri. Buktinya, Partai Umat yang diumumkan pada 1 Oktober 2020 malah jadi lumpuh sebelum bertarung pada Pileg 2024. Diketahui Wakil Ketua Umum Partai Umat Agung Mosin pada tanggal 26 Agustus menyatakan mundur diri dari kepengurusan DPP. Padahal Bang Amos, panggilan akrab Agung Mosin ini, salah satu pendiri Partai Umat yang dikenal loyalisnya Amin Rais. Di berbagai media, Bang Amos tampil sebagai narasumber yang selalu mengagungkan pemikiran Amin Rais. Setelah Bang Amos menyatakan mundur, muncul lagi Wakil Ketua Majelis Suro DPP Partai Umat, Neno Warisman. Ia ikut pula mundur diri dari kepengurusan DPP. Bunda Neno sama dengan Bang Amos, yang diketahui sangat loyal terhadap orang atau figur yang didukungnya. Bayangkan, pada Pilpres 2019 lalu, Bunda Neno sampai mengancam Allah jika Prabowo tidak terpilih jadi presiden. Tidak hanya Bang Amos dan Bunda Neno yang menyatakan mundur diri. Ternyata pengurus dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan di beberapa daerah yang sudah terbentuk juga ikut menyatakan undur diri dari pengurus.
Padahal partai besutan Amin Rais ini telah menargetkan perolehan suara pada pemilu 2024 mendatang masuk di peringkat 5 besar. Sasaran utama untuk mencapai target tersebut yakni generasi Z dan milenial. Wah, ternyata target untuk masuk 5 besar pada tingkat nasional di pemilu 2024 hanya berakhir pada hayalan, impian, dan angan-angan. Dan ini menjadi tabiat Amin Rais yang suka berhalusinasi. Jangan-jangan Amin Rais dan kelompoknya justru kelak menuding Presiden Jokowi dalang dari mundurnya pengurus partai umat tersebut. Sebab kebiasaan Amin Rais dan kelompoknya kerap kali menyerang lawan politiknya, meskipun tak memiliki landasan dan dasar kuat. Amin Rais sempat diibaratkan bagai kadal gurun yang lapar berhalusinasi. Di usianya yang sudah menginjak 77 tahun, seharusnya Amin Rais menjadi bapak bangsa, menjadi panutan bagi generasi berikutnya. Lihat saja Gus Dur dan B.J. Habibie yang hingga kini masih dikenang rakyat karena jasa-jasa dan pemikirannya untuk bangsa ini. Di sisa masa hidupnya, Gus Dur dan B.J. Habibie selalu memberikan wejangan yang bisa mendinginkan bangsa ini di tengah hiruk-pikuk agama dijadikan jualan politik oleh oknum tertentu yang sengaja ingin memecah belah bangsa ini hingga berkeping-keping. Pastinya rakyat tak ingin negara ini hancur seperti Libya, Suriah, Yaman, dan Afghanistan. Rakyat sudah tahu mana emas dan mana loyang, mana sampah dan mana berlian, mana kata-kata dan mana karya nyata. Alhasil, semua isu yang berbau provokasi yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi, rakyat sudah tahu kok. Rakyat bosan dan muak mendengar isu-isu dan provokasi yang selalu disuarakan berulang kali. Kalau bukan isu PKI, ya isu antek asing dan aseng. Sementara mereka yang selalu mengkritik Presiden Jokowi, apa catatan sejarah yang telah mereka toreh untuk bangsa ini? Jawabannya hanya mereka dan Anda yang tahu. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.